Ya, baik. Alhamdulillah. Yang kita bukan masalah yang kita masalah dulu. Penau billahi min syarri anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa minhum rijalan katsiran wa nisaa'an واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita pada kesempatan di malam hari ini tadi Allah berikan kita kesempatan untuk bisa melanjutkan kajian kita masih membahas adab Islam, di antara adab Islam. Pembahasan kita setelah kita tentang al-adabu ma'allah dan juga al-adabu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pembahasan selanjutnya ini barangkali kalau kurang jelas, maaf karena ada suara hujan ya. Ini kira-kira jelas enggak? Ya, terutama yang belakang ini. Jelas ya? Insyaallah. Pembahasan kita kali ini setelah mengetahui tentang adab kita terhadap Allah dan juga adab kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka adab selanjutnya yang kita bahas adalah yaitu al-adabu ma'al Qur'anil Karim, yaitu adab terhadap Al-Quran yang mulia. Adab terhadap Al-Quran. Bagaimana adab kita sebagai seorang muslim terhadap Al-Quran yang mulia tersebut? Maka di sini diterangkan, "Iklan ya akhil muslim, tetapilah engkau wahai saudaraku muslim, adanallahu wa iyyak." Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kami dan juga pada engkau. Anal Qur'an al-Karim kalamullahil azim. Sesungguhnya Al-Quran yang mulia itu adalah kalam Allah. Al-Quran yang mulia adalah kalam Allah yang maha agung. Jadi di antara keyakinan ahli sunnah kita mengetahui bahasanya Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran kalam Allah, laisa bimak. Al-Quran itu adalah kalam Allah. Al-Quran itu bukan makhluk. Karena ada sebagian orang yang menganggap Al-Quran adalah ciptaan Allah. Bukan. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Itu kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya sering kita artikan bahasanya kalau Allah Ta'ala, bahasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, nah Quran itu adalah kalamullah. Maka di sini dikatakan fikil aqaid. Di dalam Al-Quran mengandung aqidah-aqidah. Di dalam Quran mengandung pelajaran-pelajaran tentang akidah. Kalau kita ingin tahu akidah yang benar ada di dalam Quran. Tidak usah jauh-jauh ketika kita ini belajar mulai dari surat yang pertama, surah Al-Fatihah. Dimulai dengan akidah. Bagaimana diajarkan? Dimulai dengan ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Di sana kalimatnya Allah. Itu adalah nama Allah SWT yang pokok. Kemudian dilanjutkan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu adalah satu nama di antara nama-nama Allah SWT. Ar-Rahman itu adalah ismun min asma'illah. Ar-Rahim ismun min asma'illah. Kedua-duanya adalah nama-nama Allah SWT. Dan ini berkaitan tentang keyakinan, tentang akidah. Bagaimana kita mengakui tentang adanya tauhid asma wa sifat. Belum lagi kalimat-kalimat yang lainnya. Ya, kalau kita lanjutkan surat tadi, dilanjutkan dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Itu pun berkaitan tentang akidah, berkaitan tentang akidah. Segala puji bagi Allah Rabb Subhanahu wa taala. Ini berkaitan tentang tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan tentang rububiyah Allah. Mentauhidkan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya. Ini pun akidah. Makanya di dalam Quran isinya tentang akidah ini. Di dalam Al-Quran ada pelajaran-pelajaran tentang akidah. Sebagai seorang Muslim kita mengetahui Quran adalah kalamullah. Quran bukan makhluk. Ada faedahnya seperti itu. Imam Ahmad bin Hanbal dahulu ketika beliau hidup sampai di penjara hanya gara-gara mempertahankan keyakinan Al-Quran kalamullah, laisa bimakhlukin. Tapi karena penguasa di zaman itu mengakui Quran adalah makhluk, maka kemudian Imam Ahmad sampai di penjara. Belum lagi Imam Bukhari juga sama. Makanya urusan akidah bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang sepele. Bagaimana para ulama zaman dahulu mereka rela sampai harus dimasukkan ke dalam penjara hanya gara-gara, tanda petik hanya itu bukan berarti meremehkan, bukan ya? Hanya dianggap sepele, padahal itu berat. Padahal ini perkara yang besar karena berkaitan dengan etikot, berkaitan dengan keyakinan. Masalah akidah bukan perkara yang remeh, masalah syariat bukan perkara yang remeh. Termasuk pula diantaranya dalam hal ahkam. Di dalam Quran, di dalamnya ada tentang ahkam, hukum-hukum. Ada hukum tentang perkawinan. Ada hukum tentang mawaris, tentang warisan-warisan. Ada tentang hibah, ada tentang wasiat, ada tentang yaitu pergaulan suami istri. Ada pula berkaitan tentang tarbiyah pendidikan. Ada pula tentang hukum-hukum yang lainnya. Termasuk hukum pidana, tentang hudud. Bagaimana ada had-had. Hukuman-hukuman di dalam Quran ada. Bagaimana orang yang berzina, orang yang dia sudah menikah, maka dirajam. Yang belum menikah, maka dicabut 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Belum lagi yang lainnya. Banyak di dalam Quran berisi tentang akad. Makanya ada, ya sebagian ulama juga membuat tulisan diantaranya adalah tafsiru ayatil ahkam, tafsir tentang ayat-ayat hukum. Ya. Nah, kalau kita lihat kitab tentang tafsir ayat-ayat hukum, Bapak jangan berharap yang ditafsirkan itu seluruh ayat di dalam Quran, tidak, tapi ayat-ayat yang mengandung hukum saja. Karena dalam Quran ada apa? Ada tentang al-ahkam, tentang hukum-hukum. Dan nanti ada hukum ini, hukum itu, semuanya ada disampaikan, dan ayat-ayat tersebut sudah ditafsirkan oleh ulama tersebut. Termasuk pula diantaranya al-mawa'id wal mawa'id. Ada mawa'id, yaitu tentang
nasihat-nasihat. Di dalam Quran ada nasihat. Nasihat tentang kebaikan. Bagaimana nasihat agar kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah ada. Bagaimana nasihat agar kita selalu menjadi orang-orang yang kemudian ridha dengan takdir Allah ada. Nasihat bagaimana agar kita ini kemudian istiqomah di atas jalan Allah ada. Di dalam Quran banyak isinya tentang nasihat-nasihat. Ketika di dalam Quran menceritakan tentang kisah-kisah, ternyata di dalamnya pun ada nasihat, ada. Makanya kalau kita memperhatikan di dalam Quran, Quran dipindah. Isinya bukan hanya berbicara tentang akidah, bukan hanya bicara tentang hukum, termasuk di antaranya yaitu tentang nasihat-nasihat. Nasihatnya banyak, tidak satu dua, banyak. Al-Quran itu luar biasa. Makanya kalau orang mengkaji Quran, Masya Allah di dalamnya ada akidah. Itulah sebabnya pembahasan tafsir, nanti akan ada akidahnya. Ada tentang fikihnya, ada pula tentang nasihat-nasihatnya, ada pula tentang ibrah, pelajaran yang bisa diambil dari kisah-kisah yang ada dalam Quran. Insya Allah. Ya, di sana ada nasihat yang luar biasa. Ya, Insya Allah. Lalu kemudian pula wa alladhi yaqulu lana syahadatan dunyawiyah wal ukhrawiyah. Dan Quran yang kemudian menjamin bagi kita adanya kebahagiaan duniawiyah wal ukhrawiyah, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Coba Masya Allah. Di dalam Quran, orang yang mengikuti Quran, maka dia akan mendapatkan jaminan kebahagiaan dunia akhirat. Jadi kalau kita pengen bagaimana agar kita menjadi orang yang bahagia, ikuti Quran. Quran tidak menyengsarakan kita. Makanya anggapan orang-orang kafir yang mengatakan ketika Rasul mendapatkan Quran, Rasul itu sengsara. Tapi ternyata tidak. Jika Allah mengatakan ma'anzalna, ya, tidaklah kami turunkan. Ma'anzalna al-Qur'ana ilaika litashqa. Kami tidak turunkan Quran kepada engkau wahai Nabi Muhammad litashqa agar engkau menjadi sengsara. Ya, itu ada dalam surah ya. Ada tanahnya yang kedua. Itu diterangkan seperti ini. Bagaimana Allah itu tidak menurunkan Quran kepada Rasul agar Rasul itu menjadi sengsara. Enggak. Justru dengan Quran manusia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat karena Quran menjamin bagi kita adanya as-sa'adah. As-sa'adah yaitu kebahagiaan duniawiyah dan ukhrawiyah. Kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat ada di Quran. Masya Allah. Makanya orang kalau benar-benar mengamalkan apa yang terkandung dalam Quran, insya Allah dia akan bahagia di dunia akhirat. Akan bahagia di dunia akhirat. Ya, yang buktinya saja Al-Imam Syafi'i ketika mungkin kita sering mendengar bagaimana ketika belum menyampaikan dalam ya, kitab Ushul Tsalatsah diterangkan bahasanya seandainya Allah tidak turunkan ya yaitu kepada manusia melainkan hanya satu surat ini untuk mencukupi. Ini pun sudah mencukupi untuk apa kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Ternyata surat yang dimaksud adalah surah An-Nas. Yaitu surah yang kita kenal dengan surah Wal-Asr. Surah Wal-Asri. Surat yang kelihatannya pendek tapi di sana ternyata mengandung tentang kunci-kunci kebahagiaan. Yang oleh sebagian ulama lain dikatakan itu adalah usulus sa'adah, tentang pokok-pokok kebahagiaan. Bagaimana di dalam surah Al-Asr itu ada bagaimana agar kita menjadi orang bahagia. Terutama pada ayat terakhirnya. Ilal ladzina amanu wa 'amilus shalih wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu adalah 4 perkara yang merupakan landasan kebahagiaan. Orang pengen bahagia, hendaknya dia itu beriman. Yang kedua, beramal saleh. Yang ketiga, saling berwasiat dengan kebenaran. Yang keempat, berwasiat dengan kesabaran. Insya Allah hidupnya akan bahagia. Lalu kemudian di sini pun
bahasanya diterangkan walahu adabun yajibun tiba'u, dan bagi Quran itu ada adab-adab yang kita wajib untuk mengikutinya. Ada adabnya. Bagaimana adab yang benar kita terhadap kitabullah, terutama Al-Quran. Bagaimana adab yang benar kita terhadap kitabullah? Karena banyak di antara kaum muslimin mereka sangat antusias untuk membaca Quran, bahkan menghafalkan Quran, tapi mereka tidak punya adab terhadap Quran. Padahal Quran itu, Pak, itu dua sisi yang akan bisa memberikan faedah atau kebaikan, bahkan bisa menjatuhkan. Mungkin kita masih ingat ketika dahulu kita membahas tentang hadis Muslim, Al-Quran hujjatun laka wa 'alaika. Quran itu bisa menjadi hujjah bagimu di akhirat nanti, dan juga menjadi hujjatun 'alaika. Al-Quran hujjatun laka wa 'alaika. Quran bisa menjadi pembela dan juga bisa menjadi penghujat di akhirat nanti. Maka di antara penjelasan yang pernah saya dapatkan di dalam kitab Al Quran, di antaranya diterangkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zaidu, bagaimana ternyata Quran bisa menjadi hujah untuk kita, pembela bagi kita apabila kita membacanya, kemudian kita pun menghafalnya, kemudian kita pun termasuk pula di antaranya mengamalkan isinya. Tapi ketika kita itu hanya sekedar membaca Quran, menghafal Quran, tapi tidak mau mengamalkan isinya, justru kita menentang isi Quran, maka Quran itu akan menghujat kita di akhirat nanti. Itulah sebabnya penting kita ini bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar untuk menghafal, tapi juga mengamalkan apa yang terkandung di dalam Quran. Maka di sini pun dikatakan bahasanya yang pertama adab kita terhadap Quran, yaitu diantaranya adalah iqra'il Quran al-Karim wa tafham ma'ani, yaitu di sana dikatakan yang pertama, bacalah oleh engkau Quran yang mulia. Baca dulu. Biasakan untuk tidak pernah meninggalkan Quran sehari pun, melainkan kita membacanya. Jangan sampai Quran itu hanya dibaca nanti hanya sekedar Ramadan. Setelah lagi Ramadan ya. Insya Allah. Hanya beberapa hari lagi kita tinggal menghitung hari menuju Ramadan. Jangan sampai bulan Ramadan itu hanya diajak Quran itu hanya dijadikan bacaan untuk di bulan Ramadan. Di luar Ramadan tidak pernah dibaca. Sehingga kemudian seolah-olah seperti orang yang memiliki buku untuk dimuseumkan. Jangan. Baca tiap hari, baca. Ya. Baca. Minimal ya kalau bisa kita 1 juz. Kalau kemudian tidak bisa, ya semampu kita. Tapi jangan ditinggalkan sama sekali. Seandainya kita dalam keadaan sangat berat dan sangat malas atau sangat sibuk, minimal 1 lembar jangan ditinggalkan. Tapi jangan kemudian tiap hari 1 lembar terus, jangan. Nanti kalian menganggap sibuk terus kan? Padahal kita tidak boleh selamanya sibuk, tidak boleh. Tetap harus berkata. Dan juga hendaknya engkau memahami makna-maknanya. Wa'mal bima fihi, dan beramalah dengan apa yang ada di dalam Quran tersebut. Kita membaca, kita memahami maknanya, dan kita pun mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Jadi bukan hanya sekedar baca, bukan hanya sekedar kemudian kita ini membaca Quran, setelah itu kemudian kita tinggalkan hukum-hukum yang dalam Quran. Pelajaran-pelajaran dalam Quran kita abaikan. Amalan-amalan dalam Quran tidak kita praktekkan. Jangan seperti itu. Karena ini adab kita terhadap Al-Quran. Wahdar mukhalafatahu, dan hati-hati engkau menyelisihi Al-Quran. Jangan sampai kita baca apa kemudian kita tabrak. Jadi kalau kita membaca
Wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang mutaffif, orang-orang yang curang. Kitanya malah curang. Kitanya malah orang yang curang. Walaupun memang itu berkaitan tentang timbangan, berkaitan tentang jual beli, tentang mengurangi dan juga mengambil timbangan lebih dari orang lain. Tapi pada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsir juz amanya belum mengatakan ini mencakup semua perkara yang berkaitan dengan orang yang dia menuntut haknya dipenuhi, tapi dia tidak mau memenuhi hak orang lain. Jadi al-mutaffifin itu tidak hanya bicara tentang apa, yaitu bicara tentang orang yang jual beli. Orang yang curang itu bukan hanya orang yang dia mengurangi timbangan ketika dia menjual, mengurangi timbangan ketika dia membeli pengen dilebihkan. Bukan. Bukan hanya itu. Tapi ini termasuk pula tentang orang yang bahasa kitanya ya interconnect. Kita menuntut hak kita dipenuhi, tapi kita tidak mau memenuhi hak orang lain. Itu namanya al-mutaffif. Itu namanya al-mutaffif namanya. Jadi kalau kita menuntut orang lain untuk memenuhi hak kita, tapi kita tidak memenuhi hak mereka, itu mutaffif namanya, curang. Kita suami menuntut istri kita untuk menjadi begini-begini sesuai dengan yang kita inginkan, tapi kita tidak memenuhi hak istri, kita mutaffif namanya. Kebalikannya, seorang istri menuntut suami untuk memberikan kewajibannya pada istri, tapi istri tidak mau memenuhi kewajiban pada suami, namanya mutaffifah. Bagus kan? Suaminya mutaffif, istrinya mutaffifah, nama yang bagus kedengarannya. Padahal artinya tidak bagus. Ada Mbak di sini namanya Mas Mutaffif, ya? Atau Mbak Mutaffifah? Ada enggak? Enggak ada ya. Jangan. Barangkali mentang-mentang ada dalam Quran kemudian punya anak dikasih namanya Mutaffif dengan Mutaffifah, jangan. Itu artinya curang. Ya. Curang. Curang semua. Kadang kita seperti itu. Kita minta orang lain menghargai kita. Kita nggak menghargai orang lain. Kadang kita pengen orang lain untuk memperhatikan kita. Kita nggak pernah memperhatikan orang lain. Kita menuntut orang lain baik pada kita. Kita tidak bisa berlaku baik pada orang lain. Itu curang namanya. Dan ini banyak terjadi. Kita membaca ayatnya. Kita membaca kalimat-kalimat yang terkandung di dalam Quran. Tapi justru kita menabrak kalimat itu sendiri. Kita membaca Quran, kita mengamalkan Quran, tapi kemudian kita tidak mau mengamalkan Quran. Dan justru di antara kewajiban kita adalah kita membaca Quran, memahami maknanya, kita pun beramal dengan Quran tersebut. Dan jangan sekali-kali menyelisihi Al-Quran. Walaupun kita nggak bisa sempurna 100% kan? Ya, tidak bisa sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat yang 9. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Sungguhnya Quran ini memberikan petunjuk kepada petunjuk yang paling lurus. Wa yubasyirul mu'minin, dan Quran itu memberikan kabar gembira. Pada siapa? Yubasyirul mu'minin, yaitu memberikan kabar gembira pada orang-orang yang beriman. Alladzina ya'maluna shalihat, itu orang-orang yang mereka beramal dengan amalan-amalan yang salih. Anna lahum ajrun kabira, sungguhnya bagi mereka ada pahala yang sangat besar. Petunjuk yang paling lurus adalah Quran. Ya. Tidak ada yang paling lurus melainkan Quran. Karena itu datangnya dari Allah. Dari petunjuk yang paling baik ya Quran. Kembalikan pada Quran. Quran janjikan orang yang mengikuti Quran dengan benar akan diberikan pahala yang sangat besar. Lalu kemudian diterangkan pula wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman di dalam surah Shad pada ayat yang ke-29. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kitabun anzalnahu ilaik mubarrak." Maka dikatakan kitab
yang diberkahi telah kami turunkan kepada engkau wakil Nabi Muhammad liyadabbaru ayatihi agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya waliyatadzakkaru ulul albab dan agar orang-orang yang memiliki pikiran mereka mengambil pelajaran. Dari sini kita mengetahui bahasanya Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditadabburi, untuk diambil pelajaran, bukan sekedar untuk dibaca. Kalau kita bisa membaca dengan indah, Masya Allah, itu sangat luar biasa. Itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak setiap kita bisa membaca dengan indah. Apalagi kalau kita kan suaranya ya serak-serak, bukan serak-serak bahasa, serak-serak apa ya? Serak-serak serak kayak mesti. Ya. Kalau yang bagus, Masya Allah. Kita lihat bagaimana banyak ustaz kita, banyak imam di masjid, suaranya indah-indah, Masya Allah. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tidak setiap orang sanggup untuk bisa seperti itu. Apalagi dengan sempurna, luar biasa, Masya Allah. Ya, pantas kalau ahli Quran itu, Masya Allah, kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dari sini kita mengetahui bahasanya Al-Quran yang Allah turunkan itu, yaitu Quran yang diberkahi, mubarak, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan tujuannya untuk ditadabburi, untuk dipikirkan, untuk diambil pelajaran. Yang membaca Quran itu bukan hanya lempeng aja. Baca Quran lempeng aja, nggak pernah ada titik koma. Kemudian setelah itu, setelah baca Quran sudah selesai. Ngerti nggak apa isinya, kita nggak paham. Sekarang itu lebih mudah, Pak. Ya, kalau ada pembahasan tentang tafsir saja dari Al-Quran, tafsir ya, dengarkan bagaimana penjelasan para ulama tentang tafsir Al-Quran. Atau kalau tidak, sekarang kan banyak. Di antaranya lewat terjemahan ya. Terjemahan ada. Tapi terjemahan di sana itu terjemah kitab tafsir. Bukan hanya terjemah secara letter. Kenapa? Karena terkadang kita tidak tahu maknanya. Hanya tahu terjemah. Apalagi terjemah lafziyah itu berbeda dengan terjemah tafsiriyah. Yang lebih bagus ya baca dengan tafsirnya. Sekarang terjemah tafsir banyak, alhamdulillah, Masya Allah. Yang lebih bagus lagi, kita duduk di majelis ilmu, dengarkan penjelasan dari para ustadz kita, para guru-guru kita yang menjelaskan tentang tafsir Quran. Dengarkan mereka, agar kita ini bukan hanya tahu Quran, tapi juga kita tahu tentang isi Al-Quran. Jadi sekarang begini, kalau kita ini baca Quran, seumur umur nggak pernah nangis. Kenapa, Pak? Karena kita nggak tahu apa yang kita baca. Apakah ayat yang berbicara tentang neraka? Apakah ayat yang berbicara tentang surga? Kita nggak pernah tahu. Apakah ayat yang berbicara tentang kabar gembira ataukah berbicara tentang hukuman? Kita nggak pernah tahu. Apakah berisi tentang ancaman atau bicara tentang apa saja, kita nggak pernah tahu. Ibaratnya kita mendapatkan surat cinta dari istri kita pakai bahasa Inggris yang kita nggak ngerti. Istri kita menulisnya dengan penuh emosional, tapi ternyata kita nggak ngerti maknanya. Ya, sama saja kan? Ternyata tidak tersentuh. Maka kita bisa mendapatkan faedah tersentuhnya hati kita jika kita memahami yang terkandung di dalam ayat Quran tersebut. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, ini masih poin yang pertama ya. Kata Rasul sebagaimana diterangkan di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Kata Rasul beliau mengatakan man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah. Satu huruf ikhwan. Kalimatnya man qara'a harfan, hanya satu huruf saja. Min kitabillah, dari kitab Allah. Kalau huruf itu penyusun kata, Pak. Ya. Kalau huruf itu penyusun kata. Ada huruf hijaiyah, itu adalah huruf penyusun kata.
Beda, bukan huruf ma'ani, huruf yang memiliki makna, bukan. Ini huruf hijaiyah. Satu hurufnya yang kita baca min kitabillah dari kitabullah, falahu fihi hasanah, maka bagi dia dengan satu huruf itu satu kebaikan. Satu huruf, satu kebaikan. Wal hasanah bi'asri amsalihah. Dan satu kebaikan itu sebanding dengan 10 kebaikan yang semisalnya. Gampangnya, satu huruf 10 kebaikan. Kan begitu kan? Satu huruf loh. Bicaranya bukan kata, tapi huruf. Huruf itu penyusun kata. Contohnya, saya. Berapa huruf? S-A-Y-A. 4. Berarti kan? Berarti 40 kebaikan. Itu kalau bahasa Arab. Ini kan bahasa Indonesia. Tulisannya anta, alif, nun, ta. Ya kan? Berapa huruf? Nah, sudah dihitung. Itu ada 3 huruf. Kalikan aja 10, 30. Bismillahi, bisminya saja. Ba, sin, mim. Ya. Walaupun asalnya itu ada alifnya. Asalnya biismin. Cuma dihilangkan alifnya jadi bismillah. Nah, satu huruf. Bayangkan oleh kita. Berapa ratus ribu huruf di dalam lembaran Quran. Masya Allah. Makanya Rasul mengatakan la aqulu alif lam mim har. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Alif lam mim itu ternyata kata Rasul, walakin akan tapi alifun harfun, alifnya saja satu huruf. Kemudian dikatakan walamun harfun, lamnya pun satu huruf. Wa mimun harfun, mimnya pun satu huruf. Alif lam mim saja 3 huruf dihitungnya. Berarti berapa kebaikan? 30 kebaikan. Ini istimewanya Quran. Hurufnya saja 10 kebaikan. Jadi kalau kemudian kita baca sehari, minimal misalkan lagi malas-malasnya cuma 1 lembar. Cumannya tanda petik. Kenapa? Karena 1 lembarnya Quran berapa huruf? Berapa huruf? Waduh, berapa ya ditulis banyak pisan. Ya sudahlah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berapa huruf? Alhamdulillah, alif, lam, ha, mim, dal. 5 ya. 50. Itu alhamdulillah saja. Lilaki, lam, ha. Berapa tuh? 3, 8. 80 kebaikan baru alhamdulillah itu. Rabbinya 2 huruf kan? Ya. Bagaimana kalau sudah ditasdid jadi 2, 3 jadinya. Udah banyak sekali. Wah, uyang hitungnya juga. Antum jangan berpikiran, Ustaz, kalau begitu kira-kira malaikatnya pusing nggak hitungnya? Nggak pusing. Kenapa harus pusing? Emangnya kita yang dari dulu belajar matematika juga sering diher. Kalau malaikat nggak pusing, mereka mencatat ya dicatat semuanya. Ini satu huruf, 10 kebaikan. Kalau kemudian kita sehari membaca sekian lembar Quran, kemudian sekian ribu huruf misalkan, sudah sekian ratus huruf. Bayangkan oleh kita itu. Masya Allah. Banyak kebaikan yang kita dapatkan. Hanya dari Quran. Makanya rugi kalau orang tidak pernah mau baca Quran. Sudah Quran, hurufnya saja membacanya, itu kebaikan. Belum lagi di dalamnya ada petunjuk yang memberikan kebaikan pula. Belum lagi bahasanya Quran itu di sana adalah pokok sumber dari as-sa'adatu fid dunya wal akhirah, yaitu adanya kebahagiaan dunia dan akhirat. Masa masih tidak mau baca Quran? Baca Quran. Insyaallah ya. Kalau kita masih terbata-bata, maka kita dapatkan 2 pahala. Pahala membacanya, pahala semangat belajarnya.
Kalau Ustaz, seumur umur terbata-bata terus, ya tergantung. Kalau nggak mau belajar ini masalah. Ya, kita lanjutkan. Kemudian yang kedua dikatakan wa alika an turattilal Qur'an wa tadrusa kama tajwid fil mad wal idgham wal ikhfa. Maka beliau pun mengajarkan pula, dan hendaknya engkau pun mentartilkan Quran, tartil, ya, dan belajar tentang hukum-hukum tajwid, tentang madnya, bagaimana tentang mad, bacaan yang dibaca dengan panjang, mana yang dibaca panjang, mana yang dibaca pendek. Kalau panjang itu ada mad, ya, dan juga idgham, tentang idgham, bagaimana cara baca idgham, bagaimana ketika seorang itu dia membaca idgham, bagaimana huruf itu masuk ke dalam huruf yang di depannya, bagaimana dengan ikhfa, ya, di sana agak dengung dibacanya dan sebagainya. Kita harus belajar tentang itu semuanya. Pokoknya tentang ahkam tajwid, tentang hukum-hukum tajwidnya. Karena sebenarnya kita bukan pelajaran tahsin, bukan pelajaran tahsin, yang ada adalah pelajaran tajwid. Ilmunya ilmu apa? Ilmu tajwid, bukan ilmu tahsin. Sependek yang Anda tahu, wallahu a'lam, yang ada adalah ilmu tajwid, bukan ilmu tahsin. Ya kan? Walaupun di kita yang dikenalnya apa? Tahsin. Itu ilmu tajwid. Tajwid itu, tahsin itu membaguskan. Artinya ilmu tajwid itu membaguskan bacaan. Membaguskan bacaan. Dan itu harus dipelajari. Setiap orang yang pengen baca Quran, setelah dia belajar baca, juga belajar tentang tajwidnya. Ini berdasar kenapa? Itu liqaulillah ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Muzammil ayat yang keempat. Allah mengatakan warattilil Qur'ana tartila. Dan kemudian bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Ya mungkin kalau kita yang masih kesulitan tentang makhrijul huruf, tentang makhraj, tentang sifat, itu ya memang agak sulit, ya tidak bisa sebentar belajarnya. Tapi kalau tajwidnya, hukum tajwidnya, ya insya Allah sedikit demi sedikit dengan minta pertolongan Allah, mungkin kita bisa menguasainya. Lalu kemudian dikatakan kan Ibnu Mas'udin yuqri'ur rajulan, bahasanya adalah Abdullah bin Mas'ud pernah membacakan pada seorang laki-laki, Baqarah ar-rajul, maka laki-laki tadi membaca di dalam Quran pada surah At-Taubah ayat yang ke-60. Ada ya orang yang dia membaca di hadapan Abdullah bin Mas'ud, dia membaca innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Lihat, dibacanya lil fuqara'i, dipendekkan oleh dia. Wal masakin itu panjang dia. Ternyata lil fuqara itu dipendekkan fuqaranya. Jadi lil fuqara dipendekkan rohnya. Padahal di sana ada alif. Dan kita tahu bahasanya alif setelah itu hamzah. Ya, itu adalah mad wajib muttasil. Kan begitu ya? Itu mad wajib muttasil. Barangkali untuk yang lebih jelas hanya pada guru ya atau ustaz yang paham tentang masalah ini. Enggak, nanti belajar sama beliau-beliau yang lebih paham tentang masalah ini. Itu dibacanya pendek. Ketika mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, itu dia membaca fuqara, itu dibacanya pendek, fuqara'i. Dibacanya pendek. Maka tatkala dia seperti itu, maka Ibnu Mas'ud, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahakada akroni Rasulullah SAW, apakah seperti ini Rasul membacakan Quran kepada kita? Beginikah Rasul membacakan Quran kepada aku? Diomongin laki-laki tadi. Papal. Maka kemudian orang tadi mengatakan kaifa aqra'aha ya Aba Abdurrahman. Lalu bagaimana Rasul membacakan Quran itu ya Abu Abdurrahman?
Maka Abdullah bin Mas'ud beliau pun mengatakan, kata beliau, maka beliau membaca lil fuqara'i wal masakin, dipanjangkan fuqara. Ya, maka dikatakan pamaddah, kemudian Abdullah bin Mas'ud memanjangkan kalimat fuqara tersebut. Ya, ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Sa'id bin Mansur di dalam kitab sunannya, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Jadi lil fuqara'i itu adalah 4 wajib mutasil, 5 rakaat. Wajib disebut karena panjang, wajib karena di sana wajib dibacanya 5 rakaat. Mutasil karena hamzahnya itu bersambung. Karena itu satu kalimat. Fuqara itu tuh nyambung satu kata itu. Kalau terpisah namanya munfasil. Ini kan bersatu, ya kan? Nah ini. Nah, itu kemudian dari situlah kemudian kita tahu di antara adab kita terhadap Quran adalah kita belajar untuk membaca Quran dan berusaha untuk mempelajari ilmu tajwidnya agar kita tidak terjatuh dalam kesalahan. Ya. Sudah. Lalu poin 2 ya. Poin 2. Baiklah, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Itu saja barangkali bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda yang menyampaikan dan tentunya bagi yang hadir dan mendengarkan. Benar datangnya dari Allah. Assalamualaikum Anda sebagai manusia biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan anak dan kita semuanya. Kurang jazakumullah khairan. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.